Alhamdulillah Pak Dian, untuk hari ini kabar saya baik saja. Gimana kabar dengan untuk hari ini? Iya, alhamdulillah saya juga sehat, Pak Agus. Jadi Pak Agus, mohon maaf kita berbincang sejenak sebelum dengan melaksanakan pembelajaran ya. Nanti saya akan mengobservasi pada kelas panjenengan. Kemudian nanti panjenengan di kelas berapa nih Pak Agus? Kelas 9. Kelas 9 di makanya bahasa Indonesia nih. Iya. Kira-kira bagaimana persiapannya Pak Agus? Insya Allah saya sudah siap Pak. Dari modul ajar yang saya buat tentang terkait dengan berdiferensiasi, modulnya budaya positif dan juga KSE sudah saya buat Pak. Berarti sudah disiapkan semuanya ya Pak Agus? Oke, sudah. Saya untuk modul ajarnya Pak sudah saya siapkan terkait dengan tadi berdiferensiasi. Jadi Pak Agus sudah menyiapkan semuanya. Kemudian kira-kira nanti penerapan modul ajar tersebut akan disampaikan di bawah bahasan apa? Jadi sesuai dengan yang sedang berlangsung itu teks prosedur Pak. Kebetulan sesuai dengan pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung di kelas tersebut Pak. Oke. Kalau kaitannya dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan ditekankan tujuan pembelajaran seperti apa Pak Gus? Baik Pak, yang pertama peserta dapat mengubah petikan cerpen. Jadi petikan cerpen menjadi teks prosedur yang tepat, memahami kosakata bahasa Indonesia secara benar, kemudian memahami informasi teks prosedur dengan tepat, memahami teks prosedur dalam bentuk infografik secara tepat. Berikutnya peserta didik mampu membaca nyaring dengan volume dan intonasi yang benar, dan nanti yang pastinya peserta didik mampu merinci teks prosedur dengan baik dan benar. Lumayan banyak berarti ya untuk tujuan pembelajarannya. Kira-kira yakin itu bisa dilaksanakan 2 jam pembelajaran? Iya Pak, saya yakin ya, karena masih dalam satu rangkaian modul ajar yang saya buat. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran nanti yang mau dikembangkan itu pembelajaran seperti apa nih pada pelaksanaan observasi nanti? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dari penyajian gambar, kemudian ada audio dan juga visual, serta nanti praktek dengan alat peraga Pak. Nanti ada alat peraganya, kemudian dilengkapi dengan pembelajaran sosial, emosional, dan ada budaya positifnya Pak. Berarti nanti sudah diterapkan juga budaya positifnya gitu. Iya. Jadi memang luar biasa, sudah sangat lengkap apa yang panjenengan persiapkan. Berarti artinya panjenengan itu sudah melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu ya. Kemudian kalau boleh tahu kebutuhan belajar apa yang kira-kira nanti jenengan kembangkan atau pertimbangkan dalam pembelajaran nanti? Oke, tadi sangat benar sekali Pak. Saya menggunakan gaya belajar dan minat belajar dari peserta didik. Ya, pembelajaran berdiferensiasi yang saya kedepankan nanti lebih ke pada konten atau jadi kontennya, dan juga nanti ada prosesnya Pak. Jadi ada proses dikembangkan dengan nantinya ada diskusi kelompok dari kelas itu nanti bagi beberapa kelompok Pak. Seperti itu. Keren luar biasa. Berarti memang apa namanya panjenengan sudah menyiapkan dengan matang untuk pembelajaran besok ini. Berarti untuk pra-observasi ini saya kira cukup. Mudah-mudahan besok lancar dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian jangan lupa Pak Agus juga nanti harus mempertimbangkan atau mengamati keaktifan dari masing-masing anggota kelompok, karena biasanya ya ada lah 1-2 anak yang terkesan pasif. Nanti panjenengan bisa memotivasi agar bisa berkolaborasi dalam satu kelompoknya itu dengan baik. Sukses untuk besok ya Pak Agus. Ya, saya kira cukup nih. Baik, besok saya laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan Mas, ketua kelasnya untuk pimpin doa. Duduk siap, kan, pertama, mulai. Selesai. Ya, baik ya, tadi sudah berdoa. Ya, sebelum Pak Guru mulai pelajaran pada pagi hari ini ya, silakan dicek dulu kebersihannya ya. Yang tadi piket apakah sudah membersihkan kelas? Sudah ya. Siapa tahu masih ada sampah yang ada di meja kalian, silakan bisa kalian cek dulu untuk kebersihan kelasnya. Ya, dulu ya, siapa tahu nanti ada permen ya, jangan sampai kalian buat di kaci ya, jadi harus kalian buat di mana buatnya? Di tempat sampah. Jadi kalian harus bisa menjaga kebersihan ya. Kelasnya harus dijaga ya. Sebelumnya ya, Pak Guru mau absen dulu. Siapa tahu hari ini ada yang tidak berangkat. Yang pertama Adam, ada ya. Kemudian yang Azril, semangat itu ya, sudah berangkat terus setiap hari. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misal kalian ada halangan tidak bisa hadir ke sekolah, kalian harus menggunakan surat ya. Jadi jangan sampai kalian ya. Di sini Pak. Ya, jangan sampai ngomongnya izin ya, ada suratnya. Ya, ini sampai terakhir ada Zada ya. Jadi alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kalian masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu ya tatap muka untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, kemarin kita mempelajari tentang apa kemarin? Ya, tentang teks prosedur ya. Berarti kalian sudah tadi melakukan kesepakatan kelas ya. Ini kesepakatan kelas. Ya, salah satunya apa tadi? Menjaga kebersihan ya. Tadi Pak Guru sampaikan kalian membuat sampah ya, mengecek kebersihan kelas kalian sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang kedua ada sopan santun. Nah, kalian harus menjaga sopan santun kalian ya, baik kepada guru maupun teman sejawat kalian. Kemudian disiplin. Sudah melakukan kedisiplinan? Sudah ya. Kalian datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, itu kedisiplinan. Kemudian saling menghormati. Nah, nanti ketika ada diskusi ya, sesi tanya jawab, kalian harus saling menghormati antar teman. Yang berikutnya tertib. Nah, ini tertib juga, kalian tidak boleh ngobrol sendiri ya. Jadi harus tertib dan tegak rasa. Ya, jadi itu kesepakatan kelas yang sudah buat. Nah, ini ya, Pak Guru sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa ya. Di antaranya ya, yang pertama peserta didik dapat mengubah ketikan cerpen menjadi teks prosedur dengan tepat. Yang berikutnya peserta didik mampu memerinci teks prosedur dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dengan materi teks prosedur. Ya. Nah, kemudian coba ini Pak Guru tanya ya. Kira-kira kalian di rumah ada yang suka membantu orang tuanya? Ada. Bantu apa Mas? Cuci piring. Nyuci piring. Nah, nyuci piring itu juga termasuk ke dalam teks prosedur ya Mas ya. Jadi harus ada tahapan ya, tahapan-tahapan yang benar dalam mencuci piring. Tidak bisa ya nyuci piring langsung loh di lap itu ya, tapi tidak diperiksa dulu nggak bisa. Jadi harus ada prosedurnya ya. Dan kemudian ini yang contohnya Mbak, bantu apa bikin apa di rumah? Bikin kue. Nah, dalam proses membuat kue itu ada
ada apa saja yang perlu diperhatikan? Ada bahannya. Nah, bahannya dulu ya, nanti bahannya dalam membuat kue ada apa saja contohnya bahannya? Air yang banyak sekali ya. Nah, itu setelah adanya bahan adanya alat. Nah, alat yang dibutuhkan dalam membuat kue itu kan banyak sekali ya. Nah, selain itu apa lagi? Setelah alat ada langkah-langkah atau prosesnya ya, mulai diolah dulu, dicampurkan, dikasih air dan sebagainya ya. Jadi itu ya. Jadi kira-kira setelah kalian membantu orang tuanya, apa yang kalian dapatkan? Apa? Ya, mendapat ilmu, jadi bisa untuk piring tadi ya. Ada Mas Asli jadi bisa untuk piring ya. Kemudian tadi Mbak Amelia jadi bisa membuat kue ya. Jadi seperti itu ya. Itu manfaat yang positif bagi kita. Jadi kita tahu ada gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi sudah kami sampaikan ya. Kemudian yang berikutnya ya. Ya. LKS-nya silakan dibuka dulu. Ini LKS-nya. Silakan kalian buka. Di sini kita akan mengubah petikan cerpen. Nanti ada cerita ya, halamannya halaman 26. Dan di situ petikan cerpennya sebuah cerita yang mana nanti kita akan menemukan apa sih di dalam petikan itu. Ya. Nah, coba Pak Guru minta tolong ya satu anak untuk membacakan di depan. Ya, ya siapa yang membaca? Bisa ini. Ini ya, petikan cerpennya. Hiburan di Tabanan ya. Ya, silakan masing-masing Mas bacakan ya. Ya. Bahwa kami perhatikan ya, di sini sudah ada, sudah kami tampilkan, tapi ini Mas bisa silakan baca di LKS Mas. Liburan di Tabanan. Saat liburan sekolah semester 1, saya berlibur ke kampung halaman saya di Kecamatan Tabanan. Saya berlibur di sana selama 1 minggu. Ketika berlibur, banyak hal yang saya lakukan di Tabanan. Saya lebih banyak bermain bersama saudara saya yang ada di sana. Saya bersama adik saya bermain ke sungai, sawah, kebun, dan banyak tempat di sana yang saya jadikan tempat bermain. Saat bermain ke sawah, saya bersama adik saya melihat ikan yang ada di pinggiran sawah dan kepiting yang berlarian di sana. Saya pun melihat cacing dan memiliki ide untuk menjadikannya umpan memancing di sungai karena saya sangat suka memancing di sungai. Namun saya tidak memiliki pancingan atau alat pancing. Saya pun berencana membuatnya bersama adik. Sebelum saya memancing, saya membuat alat pancing sederhana dahulu bersama adik saya. Selanjutnya, saya mencari bahan dan alat-alat yang akan digunakan membuat alat pancing. Alat yang saya gunakan adalah sapu pisau, kawat kecil, bambu yang sudah saya belah dan memiliki panjang berkisar 1,5 meter. Tali pancing ukuran kecil, sendal bekas, dan kayu ukuran kecil. Semuanya itu saya dapat di rumah dan di sekitar rumah saya. Karena sudah saya siapkan, lalu saya membuatnya bersama. Saya pertama menyerut bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pancing, ukuran sedang dan dihaluskan dengan pisau. Selanjutnya saya mengambil sendal bekas untuk dibentuk kerucut panjang sebagai pelampung. Lalu saya mengambil tali, saya masukkan tali ke lubang pelampung dan saya mengikat kail pada ujung tali dan memberikan kawat di antara pelampung dan kail sebagai penggerak. Jika sudah, saya mengikat ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat. Akhirnya, pancing saya pun jadi dan saya pun pergi ke sungai memancing dan menggunakan cacing sebagai umpannya. Ya, terima kasih Mas. Silakan tutup ya. Terima kasih Mas Ijar. Jadi ini terkait dengan petikan ya. Jadi sebuah cerita ya, petikan cerpen. Menceritakan tentang apa? Tentang
coba? Seorang anak yang sedang berlibur ya. Kalian suka berlibur ke pantai? Atau ke sungai? Nah, kalau suka kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di tepi sungai ya? Dimana nanti mungkin sungai itu banyak sekali ikannya ya. Apa yang kalian pikirkan kira-kira? Memancing. Nah, ya itu ada sebuah ide kita memancing. Nah, memancing itu kan harus menggunakan alat yang kita gunakan untuk mancing. Ya. Nah, kita bisa membuat ya alat pancing sederhana. Tapi sebelumnya kira-kira ada yang kurang atau tidak di sini? Ya, kalau kalian lihat ini di bawahnya ya. Ini kan ada ya. Teks prosedur membuat alat pancing. Nah, ini ada bahan, kemudian langkah-langkah juga ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ada apa yang kurang kira-kira? Sistematisnya ya. Kita lihat sistematis atau penulisannya ya. Atau strukturnya ya. Jika ada strukturnya ya. Nah, berarti membuat alat pancing. Ini ada apa saja alat dan bahan yang digunakan? Ya, ada alat, ada ininya juga ya. Pisaunya juga ya, ini termasuk ya. Kira-kira kalian bisa dalam membuat alat pancing? Bisa. Nah, ini kan sudah ada cara-caranya ini ya. Ada apa namanya? Ada peralatan pisau, kemudian bahan kawat kecil ya, ada tali pancing, bambu, sandal bekas, kayu kecil ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama pembuatan tangkai pancing ya, kemudian pembuatan pelampung dan perakitannya ya, sederhana ya. Jadi selain membuat alat pancing ya, itu juga tadi bisa juga memainkan juga ya. Ada yang memainkan misal yang bisa alat musik gitar itu juga bisa ya, kita mainkan ya, itu ada prosedurnya. Kemudian selain itu juga mengoperasikan ya, misal ada belajar komputer TIK ya, itu ada prosedur-prosedurnya gitu ya. Nah ini ya yang ini tadi mengubah ya. Nah ini tujuan teks prosedur itu untuk apa tujuannya? Ya, membantu pembaca guna mengetahui tentang materi ini. Kalian dapat mengunjungi alamat di samping ya. Kemudian ciri-ciri dari teks prosedur secara umum apa saja? Yang pertama ada ya, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Contohnya kan ambillah, buatlah, yang ada anjurannya ya. Kemudian menggunakan kata kerja yang aktif ya, ya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Misal pertama ya, ambillah, selanjutnya itu kan ada kata selanjutnya. Jadi itu konjungsi. Nah, kemudian berdasarkan tujuannya teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Ini yang tadi sudah Pak sampaikan. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat ya, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat yang tadi sudah Pak sampaikan ya. Misal kalian bermain alat musik gitar ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat tadi ya, cara membuat kue ya, itu termasuk ya. Yang berikutnya ya, untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan ya, bisa menari ya, menari juga ada prosedurnya ya, ada tahapannya ya, langkah-langkahnya ya. Seperti misal ada tari cap ya, tari
Oh itu juga ya. Kemudian yang berikutnya ini sistematika penulisan teks prosedur. Nah ini nanti yang harus kalian perhatikan ya dalam membuat teks prosedur. Ya. Jadi yang pertama itu harus ada judulnya. Ya, judulnya kira-kira apa, kemudian nanti tujuan. Ya, tujuannya apa ya. Nah, lalu kenapa kalian melakukan suatu proses pada barang atau bahan tersebut, itu tujuannya. Ya. Kalau yang tadi di sini ada apa tidak tujuannya? Membuat terpancing di sini ada ya, ada ini ya tujuannya. Ya, tujuannya kan untuk mancing ya. Kemudian yang ketiga alat. Nah, kira-kira nanti alat yang dibutuhkan dalam membuat itu apa saja? Nah, yang berikutnya ada bahan ya, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja. Setelah bahan ada langkah-langkah dan yang terakhir kesimpulan ya. Kalau kita lihat di teks yang tadi membuat alat pancing, di situ ada kesimpulannya apa tidak? Tidak ada ya. Nah, makanya harus ada kesimpulannya dalam membuat teks prosedur. Nah ini contohnya ini ya. Contohnya ini misal judulnya membuat alat pancing sederhana. Tujuannya mengisi waktu luang dengan hobi memancing. Nah, itu cukup itu ya. Atau mungkin mau ditambahin kalimatnya juga bisa. Nah ini dalam pancingnya. Nah kemudian ini contohnya alatnya. Nah, dalam membuat alat pancing ini yang kita butuhkan ya. Ada alatnya, pisau, gergaji dan las. Yang dibutuhkan. Kemudian bahannya ada bambu, kail, karet, sendal. Nah ini kita butuhkan dalam membuat alat pancing. Ya. Nah kemudian ini contohnya ya kita bisa lihat di sini langkah-langkahnya membuat tangkai pancing bambu dipotong sepanjang 1,5 meter, kemudian bulat agar ukurannya kecil, lalu haluskan menggunakan pisau. Yang kedua, potong sandal bekas berbentuk bulat kecil dan dilubangi bagian tengahnya untuk membuat pelampung. Yang ketiga, selain itu kita melakukan perakitan semua bahan, yaitu memasukkan tali benang pancing ke dalam pelampung, bawah pelampung, lalu kail diikat pada ujungnya. Kesimpulannya, nah ini harus ada kesimpulan ini ya, biar sistematisnya itu lengkap. Ya, jadi tidak boleh kita hilangkan. Kesimpulannya, kita bisa membuat alat pancing sederhana dengan alat seadanya, sangat mudah, sangat murah. Ya, itu contohnya. Nah, gitu ya. Ini Pak Guru juga punya contoh ya, contohnya ini. Lihat ya, silakan diperhatikan ya, biar nanti kita bisa. Nah itu jadi harus diukur dulu ya, ukurannya harus tepat, kemudian dipotong dulu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ya juga itu ya sudah dihaluskan juga itu menggunakan pisau. Nah, selesai ya. Jadi nanti coba ini Pak Guru pengen tahu ya, pengen tahu dari yang kemarin sudah Pak Guru bagi beberapa kelompok ya. Ya ada kelompok yang visual ya, kemudian kelompok visual dan juga yang terakhir kinestetik. Nah ini Pak Guru bawa alat pancingnya ya ini. Nah, kalau alat pancing yang ini, ya ini kan harganya juga mahal ya. Ini profesional lah ya. Jadi nggak mungkin kita misal belum ada persiapan ya ke sungai
itu kan nggak mungkin kita dapatkan pancing yang seperti ini ya. Makanya kita nanti membuat pancing yang sederhana. Ini Pak Guru sudah bawakan ya. Ini ada alatnya juga. Nih kelompok yang kemarin yang kinestetik ya. Ya silakan siapa kemarin? Ya sini Mas, maju Mas ya. Coba kita langsung praktek setelah tadi melihat. Kemudian ini yang kinestetik Pak Guru bawakan alatnya ya. Ya sini Mas. Berapa orang ini yang mau praktek? Alat pancing. Satu cukup. Nah. Ini Mas, ini ya. Ya, boleh Mas ini. Boleh. Ya, kita gunting sesuai dengan kebutuhan ya. Ini Mas, silakan dipegang dulu. Kita langsung praktek membuat alat pancing sederhana ya. Ini bisa digunakan di rumah pada saat kalian bepergian ke mana? Ke sungai. Ya, nanti misal kalian mau mancing bisa ya. Ini kan alat sederhana ya. Ini Mas. Ya, coba diikat dulu. Ya, sini Mas. Ini. Nah, ini Mas. Dekatnya ke sana ya, biar teman-temannya sudah melihat ya. Ya, silakan. Apa talinya? Ya, seperti itu. Bisa. Ya, tidak lepas. Ya. Bisa Mas. Hilang. Ya. Ini yang lain memperhatikan ya, biar nanti bisa praktek membuat alat pancing sederhana di rumah sendiri-sendiri ya. Ini sangat bermanfaat nanti ketika kalian bepergian ke tepi sungai. Sudah tidak? Sudah Mas? Sudah belum nih? Oh ini. Nah, nah, kalau sudah ya, berikutnya kalian pasang ini ya. Lampunya. Nah, pasang dulu. Lampunya bisa pasangnya ya. Nah, jadi seperti ini Mas ya. Kira-kira ya. Ini. Terus kita ikat saja ya. Ini karena alatnya sebenarnya kita dengan menggunakan tali mati biar tidak lepas. Ini Mas, tarik Mas. Yang ini. Ya. Ya, ini sudah kuat ya. Sudah Mas? Bisa? Ya, ini lampunya ya. Ya. Sempurna dalam memancing. Setelah pelampung ya, yang berikutnya di sini ada timbel ya, namanya timbel ya. Zaman waktu kecil itu namanya timbel waktu sering mancing gitu ya. Nah, ini kalau misal kalian di rumah ada seng ya, seng bekas pertama bisa digunakan ya. Ini juga di toko ada harganya murah ya. Lembarnya paling bisa 2.000. Tapi kan kalau misal dadakan bisa menggunakan alat seadanya saja ya. Ini pasang dulu Mas. Ini dipasang di sini ya. Ya. Kita letakkan saja biar kuat di sini ya. Kita tekan biar kuat.
ini ada kainnya, ya. Ini mas di itu kainnya, nah ini di sini. Dan kain. Yang kuat ya, biar tidak lepas. Nah ini kan masih ada sisanya ya. Kalau sisanya kita buang menggunakan ini biar tidak makan umpannya nanti. Nah, itu sudah dipasang mas? Belum. Ini ya, ya. Kita pakai. Nah itu sudah ya. Nah, ini masukkan dulu. Terus setelah dimasukkan di dan menggunakan tali waktu. Nah ini kan masih ada sisanya ya, kita potong, ya, kita buang. Nah jadi hasilnya seperti ini ya. Nah untuk memancingnya ya ini kan membutuhkan umpan ya. Kalian bisa mencarinya misal cacing, tempe ya. Kalau misal di tepi sungai kan kita nggak bawa tempe kan bisa nyari belada misalnya ya. Karena belada kita cari bisa menggunakan sebagai umpan. Nah, bisa juga mas ya. Nah kalau udah jadi kita bilang mancing Maria. Mantap ya. Ya terima kasih. Ini ya bisa ya dapat mancing ya. Ya terima kasih mas. Silakan bisa dikit lagi. Ini hasilnya seperti ini ya. Yang lain bisa ya dapat mancing ya. Insya Allah ya. Bisa digunakan untuk memancing ya. Ya, kemarin kita sudah membagi menjadi 6 kelompok ya. Silakan ya kalian duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan ya diatur maksudnya bisa kalian berdoa dengan teman. Kelompok 1 sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6 ya. Itu ya. Silakan. Bisa main secara makan ya. Ya yang kelompok kedua ini ya balik ya. Nada, berani dan akhirnya ya. Kelompok auditori. Nah ini silakan ya. Auditori, Amel, Rina, Musa, Anggun, Alfa dan Gina. Ya. Ini kosong ini ya. Auditori kedua kayak sini ya. Najib, Nasbil, Bali, Niat dan Yasmin. Ini estetik bisa dari dinas ya dan ya. Ini estetik yang kedua dan Nasbil, Rehan, Adam, Akila dan Aila. Ya, jadi ada ini tadi kelompok ya. Kemudian auditori dan estetik. Jadi ada beberapa kelompok. Ya. Ya, sudah ya, sudah dapat kelompok semuanya ya. Ya baik. Kalau sudah dapat kelompok, ya tadi sudah kita lihat ya. Kita melihat contoh membuat alat pancingnya, visual ini ada babuannya, kemudian auditori tadi sudah ada video dan juga rekamannya ya, kemudian yang kinestetik dan tadi juga sudah praktek ya, praktek dalam membuat alat pancing. Sekarang ya silakan
lain sebagainya karena prosedur itu banyak sekali ya. Silakan ya Pak Bahkan kalian membuat tekstur harus sesuai dengan tadi sistematis tadi ya, strukturnya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit ya dalam membuat tekstur. Nanti kita akan lihat presentasikan di depan kelas. Silakan ya, mulai kerja 10 menit kasih waktu. Kita lihat ya.
bahan yang akan diolah atau bahan makanan dan lain-lain. Langkah-langkahnya, yang pertama-tama hubungkan kabel blender ke stop kontak atau ruang listrik. 2. Gunakan gelas atau mangkuk blender sesuai dengan bahan yang akan di-blender. 3. Pasang gelas atau mangkuk tersebut. 4. Jika sudah, masukkan bahan yang akan di-blender. 5. Tutup gelas atau mangkuk blender. Yang keenam, tekan tombol on. Kemudian tunggu proses blendernya selesai sampai bahan halus. Kemudian tekan tombol off untuk menyelesaikan. Yang kesembilan, bahan yang sudah di-blender bisa dikeluarkan ke wadah yang disiapkan. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan blender kita bisa memproses penyajian bahan makanan atau masakan lebih cepat dan rapi. Ya. Jadi membuat apa tadi? Blender. Menggunakan. Iya. Itu kan banyak sekali ada menggunakan, membuat, memainkan ini tadi dari kelompok ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita berikan aplaus. Kelompok yang lain, ayo silakan ya. Siapa? Ini kelompok apa ini? Ya, bisa selesaikan hasilnya. Mana silakan ya. Kelompoknya silakan. Nah, yang lain tidak ya. Ya, ke sini ya. Geser ke papan tengah ini ya, tengah ya. Siapa ini yang mau buka ya? Salah ya, Pak. Ya, apa Mas ya? Ya, kita dengarkan ya. Hasil dari kelompok kinestetik ya. Langkah-langkahnya yaitu potong kardus bekas menjadi dua bagian. Satu bagian dibagi tengahnya untuk bagian depan empat. Dua, oleskan bagian kardus bekas yang di sebelah tengah tembok kecuali bagian bawah. Kemudian tempelkan dan stick. Dilakukan juga perangkat sederhana. Kemudian dilakukan hingga yang mempunyai kesimpulan. Untuk bagian belakang, oleskan di bagian tembok. Kemudian tutup dengan kertas kardus. Nah, satukan bagian belakang dengan bagian depan, kemudian tekan hingga merapat sempurna. 6. Diamkan kembali lemnya hingga pulih dan hingga siap digunakan. Kesimpulannya adalah kita bisa memanfaatkan bahan halus yang tidak dipakai di rumah untuk membuat tampilan foto bekal yang menarik sesuai desain ini. Sekian presentasi dari Bapak kami. Sekali ya tadi kelompok yang kedua dari kelompok kinestetik ya di bingkai foto ya. Kedua ini yang dari kelompok visual. Mana kelompok visual ya? Silakan. Yang visual ya.
Ya, silakan ya. Kita perhatikan ya, ini kelompok siswa mau mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siswa 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul membuat nasi goreng. Tujuan dari teks prosedur ini adalah saat makan di malam hari, dan tidak ada lauk untuk dimakan. Sementara hanya sisa 1 piring nasi putih. Memanfaatkan bumbu dapur yang ada, akhirnya membuat nasi goreng. Alat-alat yang dibutuhkan: pertama, wajan; kedua, spatula; ketiga, kompor; 4 piring; 5 cobek dan menekan. Bahan-bahannya adalah: pertama, 1 piring nasi putih; kedua, 1 butir telur; ketiga, 1 siung bawang putih; keempat, 1 siung bawang merah; kelima, cabai sesuai selera; keenam, kecap secukupnya; ketujuh, garam secukupnya; kedelapan, minyak goreng. Langkah-langkah membuat nasi goreng: pertama, haluskan bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kedua, potong telur dan sedikit garam pada sebuah mangkok. Ketiga, panaskan wajan dan tuang minyak goreng secukupnya. Keempat, masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Masukkan garam dan tumis 3 hari. Kelima, tuangkan telur potong lagi ke wajan dan goreng. Ketujuh, masukkan nasi dan diaduk dengan bumbu serta telur. Kedelapan, tuangkan kecap secukupnya. Aduk sampai hingga matang. Kesembilan, sajikan nasi goreng pada piring yang telah disiapkan. Kesimpulannya adalah ternyata dengan hanya bahan utama nasi kita bisa membuat makanan yang enak dan mudah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ditanyakan ya. Oh ya, ya kan dulu yang penting gitu ya. Ya tadi sudah masing 3 kelompok ya tadi. Silakan Mbak, ada yang ditanyakan? Ya. Boleh nggak kamu ditambah sama tadi apa? Boleh, itu boleh ya karena itu selera kita ya. Tapi tadi yang membuat nasi goreng tadi ya, dan itu kalau misalnya mau tambahin sosis ataupun bakso, ya, jadi itu biar menambah. Ya, ya terima kasih Mbak. Ya, ya, tadi setelah 3 kelompok mempresentasikan hasilnya, ya, tentu ada yang tadi menggunakan blender ya tadi ya, kemudian yang kedua tadi pakai foto, yang terakhir tadi membuat nasi goreng. Ya, kita tarik kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Ya, silakan Mbak, sampaikan kesimpulannya. Maju nggak apa-apa, sini maju. Ya, maju ya. Diperhatikan ya, ini kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dari pembelajaran teks prosedur tadi, kita dapat belajar bagaimana memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita untuk diproses menjadi barang yang bisa digunakan. Ya, jadi itu ya, semuanya lihat. Jadi itu ya, jadi kita bisa memanfaatkan ya, apa saja yang ada di tadi. Nah, contohnya tadi pakai foto ya, yang mungkin tidak terpakai bisa kita manfaatkan jadi sebuah karya yang bisa ada nilainya gitu ya. Kemudian nasi goreng ya, nasinya tadi yang kalau misalnya dimanfaatkan dibuang bisa dimanfaatkan dari nasi goreng kan. Nah, itu ya. Kemudian yang
dan refleksi pada pelajaran pagi ini dengan materi apa tadi? Refleks. Betul. Ya, jadi menyenangkan apa tidak? Tadi ada bisa membuat menamakan itu ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ini? Ya. Kalau tidak berarti kalian sudah paham terkait dengan teks prosedur tentang tulisan. Ya. Ya, kalau tidak ada mungkin pas tunjukkan pertemuan pada pagi ini ya, karena ini waktunya sudah selesai ya. Pak Guru ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Pak Gus kemarin lancar ya? Alhamdulillah, Pak. Kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kemudian peserta didik terlihat antusias, Pak, mengikuti pembelajaran dan cenderung aktif di kelompoknya masing-masing. Jadi ada beberapa kelompok, semuanya alhamdulillah berjalan dengan aktif. Alhamdulillah ya, seperti yang saya lihat kemarin memang peserta didik terlihat antusias ya dari dalam pembelajaran Pak Agus kemarin. Kemudian bagaimana perasaan Pak Agus kemarin ketika sedang mengajar diawasi oleh saya? Iya, Pak. Jadi pastinya yang pertama itu grogi, Pak. Jadi grogi ya, karena biasanya kan saya ngajar tidak ada yang ngawasin ya, Pak. Tapi kemarin saya ada yang ngawasin, Pak. Tapi selanjutnya alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Alhamdulillah. Kemudian kalau menurut Pak Agus sendiri dari pembelajaran kemarin kira-kira berhasil atau tidak kalau dibikin tentang angka itu dari skala 1 sampai 10 itu berada pada angka berapa, Pak? Terima kasih, Pak. Kira-kira mungkin berada di angka 8 ya, Pak. Tapi ya itu, Pak, saya tidak pede, Pak, di situ. Waduh, bagus kok, kemarin sudah bagus nih, kemarin sudah bagus. Tapi ya itu memang tadi menurut menurut panjangan memang apa ada tadi dengan tidak pede itu apa memang ada yang belum tersampaikan atau belum terlaksana sesuai dengan perencanaan di modul ajar? Jadi mungkin sepertinya ada, Pak, ada beberapa. Salah satunya tadi saya lupa, Pak, tidak ada doa di akhir pembelajaran seperti yang saya rencanakan di modul ajar yang saya buat di awal, Pak. Saya memberikan penjelasan terkait dengan motivasi, Pak. Jadi saya tidak memberikan motivasi hidup di tahapan yang pertama, apresiasi ya, di tahap awal apresiasi ya. Belum merasakan, belum menjelaskan tentang motivasi hidup bagi peserta didik itu. Iya, Pak. Berarti sebetulnya panjenengan itu sudah bisa merefleksikan kekurangan yang panjenengan alami dan kira-kira bisa diperbaiki ke depannya. Dua hal tadi berarti masuk pada komponen budaya positif atau PSE atau KSE, pembelajaran sosial emosional. Kemudian dari hasil pengamatan saya ada beberapa hal yang menurut saya perlu bisa ditingkatkan kembali. Kira-kira apa itu, Pak? Kalau saya lihat kemarin itu pada saat presentasi itu kayaknya ada kurang semangat gitu, Pak. Oh iya, kurang semangat gitu ya. Itu menurut saya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan dalam instruksi panjenengan atau seperti apa? Kalau yang mungkin ada beberapa. Salah satunya terkait dengan tidak adanya yel-yel, Pak. Jadi yel-yel terkait dengan siswa biar sudah semangat, Pak. Kemudian juga tidak adanya case breaking, Pak, pada saat saya pembelajaran. Itu, Pak. Kemudian terima kasih, Pak, atas umpan balik yang positif ini. Saya sangat senang dan akan memperbaikinya di kemudian hari, Pak. Kira-kira yel-yelnya itu dibuat sendiri atau jenengan yang membuatkan biar tambah semangat? Ya mungkin buat sendiri, Pak. Ya buat sendiri itu. Yang kreatif ini ya, Pak. Kalau kelompok tambah semangat ya. Itu, Pak.
sudah keren sekali lah menurut saya. Pak Agus sudah tadi merencanakan perbaikannya untuk proses pembelajaran selanjutnya, atau istilahnya nanti kan kemarin Pak Agus sudah saya supervisi, Pak Agus sudah bisa melihat kekurangannya sendiri, sudah merencanakan perbaikannya. Seperti itu. Ya. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan lebih mengedepankan terkait dengan kesesuaian proses pembelajaran yang saya lakukan dengan modul ajar itu, Pak. Kemudian menambahkan tadi yang kurang kan ada yel juga ya, biar siswa itu menjadi semangat, ice breaking juga di situ nanti saya akan memberikannya biar siswa itu termotivasi dan semangat dalam pembelajaran, bisa fokus juga Pak nanti di saat saya sedang belajar. Kemudian saya ingin menerapkan ini Pak, diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk yang pada kesempatan ini belum saya lakukan, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Ya, oke, Pak. Baik, Pak Agus, panjenengan sudah bisa menemukan solusinya sendiri untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Secara keseluruhan, menurut saya proses pembelajaran yang kemarin dilakukan oleh Pak Agus itu sudah baik, bahkan menurut saya sudah sangat baik. Tapi tetap sebagai manusia kita jangan cepat puas ya Pak ya. Jangan harus tetap kreatif dan berinovasi agar peserta didiknya dalam pembelajaran itu lebih semangat lagi. Cukup nih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Dian. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.